Pak Rizal yang melihat kita berdua tiba-tiba tersenyum lebar. Dan tak lama kemudian dia membuka kopernya dan membawa dokumen yang harus kita berdua tanda tangani. Di sana terlihat bayaran yang akan kita dapatkan ketika kita bisa mengantarkan jenazah tersebut ke kampung halamannya yang entah di mana. Dan di sana pula kita diberi tanggung jawab untuk bisa mengantarkannya apapun yang terjadi selama di perjalanan. Aku begitu tercengang melihat nominal yang akan dibayarkan begitu aku dan Usep selesai mengantarkan jenazah Pak Wira. Dan Pak Rizal seperti sudah mengetahui ekspresi kita berdua ketika kita melihat nominal tersebut. Tanda tangani ini. Aku tidak serta-merta membayar kalian dengan percuma. Harus ada dokumen pendukung yang harus kalian tanda tangan sebagai tanggung jawabku ketika kalian selesai dengan tugas kalian. Dan ketika kalian menandatangani ini, aku akan menyuruh Bunga untuk membuka kotak itu agar kalian mengetahui kemana kalian akan mengantarkan jenazah Pak Wira. Aku menelan ludah. Aku merasa ada sesuatu yang sangat salah di situasi ini. Nominal yang aku lihat benar-benar tidak masuk akal hanya untuk mengantarkan sebuah jenazah. Namun, aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain karena ini adalah tugas yang harus aku laksanakan. Dan mau tidak mau aku dan Usep harus melakukannya sekarang. Akhirnya, aku dan Usep menandatangani dokumen tersebut. Pak Rizal, selaku pengacara Pak Wira kembali tersenyum dan menyimpan dokumen tersebut ke dalam kopernya setelah kita berdua menandatangani dokumen tersebut di dekat jasad Pak Wira yang terbujur kaku di sana. Sari yang merupakan kepala perawat seketika langsung memanggil beberapa perawat lainnya. Dia seperti tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dan seketika dia langsung menutup jenazah Pak Wira dan membungkusnya dengan kain kafan sebelum akhirnya dia langsung membawanya keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkanku bersama Usep dengan Pak Rizal dan Bunga yang masih berdiri di dekatnya. Pak Joseph yang awalnya berdiri di dekatku pun akhirnya pamit. Dia menepuk pundakku beberapa kali dan berterima kasih karena aku dan Usep mau untuk memenuhi keinginan terakhir Pak Wira sambil mengantarkan jenazahnya ke tempat terakhirnya. Pak Rizal yang melihatku dan Usep pada saat itu kini kembali berkata, "Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian berangkat bersama Bunga," kata Pak Rizal dengan nada yang pelan. "Pertama, mobil ambulan yang kalian tadi kendarai bukanlah mobil ambulan yang akan membawa jenazah Pak Wira. Namun, ada sebuah mobil lain yang terparkir tak jauh dari kamar mayat ini yang akan kalian pakai untuk mengantarkan jenazah Pak Wira ke tempat terakhirnya. Mobil ambulan yang kalian kendarai akan berangkat bersamaan dengan beberapa pengawal Pak Wira. Mereka akan berangkat ke salah satu pemakaman umum yang ada di tengah-tengah kota agar para wartawan percaya bahwa Pak Wira dimakamkan di sana. Pak Wira berpesan agar tempat terakhirnya nanti tidak diketahui oleh semua orang. Hanya beberapa orang yang mengetahuinya termasuk kalian berdua, sehingga tidak menimbulkan kehebohan bagi para wartawan yang ada di luar sana. Kedua, lanjut Pak Rizal, ambulan yang mengantar jenazah Pak Wira tidak boleh membunyikan sirinenya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kehebohan sepanjang perjalanan. Ini bukan sekedar untuk menjaga privasi dari Pak Wira, namun juga untuk menghindari sesuatu yang mungkin mengganggu di sepanjang perjalanan." "Maksud Bapak?" kataku yang mulai memotong apa yang dikatakan oleh Pak Rizal pada saat itu. Pak Rizal hanya menghela nafas. Dia melirik ke arah Bunga yang masih berdiri dan terdiam tanpa pernah sekalipun berbicara di depan kita semua. Lalu tak lama dia kembali berkata kepadaku, "Ada banyak hal yang mungkin akan kalian temui selama perjalanan. Itu adalah hal yang Pak Wira bicarakan kepadaku sebelum beliau meninggal. Dan hal tersebut harus aku sampaikan agar perjalanan kalian aman hingga beliau dikebumikan.
Suasana mendadak tegang ketika aku dan Usep mendengar hal tersebut. Tubuh yang aku rasakan mendadak merinding dan entah mengapa. Aku seperti telah melakukan hal yang salah ketika aku mengiyakan pengantaran jenazah Pak Wira sekarang. Pak Rizal yang melihatku berdiri seketika langsung mendekat. Salah satu tangannya terlihat membuka koper yang dia pegang dan mengambil sebuah amplop coklat yang lumayan tebal, dan tak lama kemudian dia memberikannya kepada Usep pada saat itu. Ini adalah bekal selama perjalanan. Aku tahu bahwa perjalanan ini akan panjang, sehingga Pak Wira sudah mempersiapkan semuanya. Dan tiba-tiba Pak Rizal menoleh ke arah Bunga. "Kalian akan berangkat dengan Bunga. Dia akan duduk di belakang bersama dengan jenazah ayahnya. Dia akan menemani kalian selama perjalanan ke tempat yang akan kalian datangi sebelum jenazahnya bisa dikebumikan. Apabila Bunga ingin sesuatu selama perjalanan, maka kalian harus menurutinya, karena dia adalah anak satu-satunya dari Pak Wira. Dan amplop itu adalah bekal baginya dan kalian selama perjalanan." Aku dan Usep kembali mengangguk. Semuanya begitu aneh dan misterius bagiku, sehingga aku hanya bisa menurutinya untuk saat ini sambil mencerna semua perkataan dari Pak Rizal. "Sekarang, coba tolong buka kotak itu, Bunga. Dan kita lihat kemana ayahmu ingin pergi sebelum dia dikebumikan di kampung halamannya," kata Pak Rizal yang membalikan badannya dan berjalan kembali ke arah Bunga. Bunga hanya mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi apapun darinya sekarang. Wajahnya terlihat begitu datar untuk anak seumurannya. Mungkin dirinya masih syok sehingga dia hanya bisa berdiri tanpa pernah berkata satu kata pun sekarang. Dan hal itu adalah hal yang aku maklumi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Bunga akhirnya memasukkan kunci kecil itu ke arah gembok yang mengunci kotak tersebut, sebuah kotak usang yang dari tadi dia pegang dan tidak pernah dia lepaskan. Kotak itu akhirnya dibuka secara perlahan. Aku yang penasaran secara tidak sadar mendekat dan melihat kotak itu dari dekat. Terlihat ada 7 kelopak bunga yang ada di dalam kotak tersebut. Aku tahu beberapa dari kelopak bunga tersebut, dan beberapa kali aku menemukannya ketika sedang mengantarkan jenazah. 7 kelopak bunga itu adalah bunga melati gambir, bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga kantil, bunga kenanga, dan bunga sedap malam. Entah apa yang dimaksud dengan 7 kelopak bunga yang tersimpan di dalam kotak yang tertutup rapat. Namun, di sebelahnya ada sebuah buku catatan kecil berwarna coklat tua yang tak lama kemudian diambil oleh Pak Rizal untuk dibacakan isinya. Pak Rizal membaca catatan itu dengan seksama. Beberapa kali dia mengangguk pelan dan membuka halaman demi halaman dari buku catatan kecil itu. Hingga akhirnya, dia selesai membaca buku catatan itu dan kembali menyimpannya di dalam kotak kecil yang terbuka itu. Tak lama, dia berkata kepadaku dan Usep yang masih berdiri dan tidak bergerak setelah menerima amplop coklat yang berisi uang yang dia terima dari Pak Rizal. "Aku mengerti sekarang. Aku harap kalian bisa melaksanakan wasiat dari Pak Wira," kata Pak Rizal kepada kita berdua. Dia menulis beberapa alamat di buku catatan ini. Dan dia berkata bahwa sebelum jenazahnya dikebumikan, dia harus mengunjungi ke 7 tempat yang ada di buku catatan tersebut. Dan kalian harus mengantarkannya. Nanti, setelah sampai ke tempat tersebut, Bunga akan membawa 1 kelopak yang ada di dalam kotak dan menyimpannya di tempat tersebut hingga ketika 7 tempat itu sudah kalian datangi. Maka jenazah Pak Wira bisa kalian antar ke tempat terakhir untuk dikebumikan. Pak Wira sudah mempersiapkan semuanya, karena ini bagian dari wasiat yang aku terima sebelum dia meninggal. Karena setiap kelopak yang Bunga simpan, tersimpan sebuah makna yang ingin dia tuntaskan setelah dia meninggal. Dan itu menjadi permintaan terakhirnya.
Semoga perjalanan kalian akan aman dan bisa kembali pulang dengan selamat. Pak Wira berpesan kalian harus bisa menyelesaikan wasiat ini apapun rintangan yang akan kalian hadapi ke depannya. Karena Pak Wira berpesan di akhir hayatnya bahwa selain kalian harus mengantarkan jenazahnya, kalian harus menjaga bunga apapun yang akan terjadi sehingga jenazahnya bisa dikebumikan dengan layak. Cerita ini masih ada kelanjutannya, sabar ya pemirsa. Di episode selanjutnya akan admin selesaikan hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih yang sudah setia bersama kami hingga saat ini.